Inilah postingan yang membuat penyanyi Rizky Febian murka. Kala asik merendah cinta dan hari-harinya bertabur bahagia bersama belahan jiwanya, Mahalini Raharja. Seolah tanpa dosa, sebuah akun dengan pemilik akun TikTok @hazwa dengan entengnya menyebar kabar sumir ihwal dugaan perselingkuhan sang istri di jagat maya. Bahkan berita sumir jauh dari fakta itu kadung menyebar melalui media sosial X dan Instagram. Dalam postingannya tanpa tedeng aling-aling, akun tersebut menuliskan narasi-narasi yang menyebut jika penyanyi asal Bali berusia 25 tahun itu memiliki pria lain selain Rizky Febian suaminya. Sontak unggahan tersebut memancing komentar netizen. Tidak sedikit dari mereka yang tidak menyangka akan hal tersebut. Menanggapi isu miring tersebut, Rizky Febian tentunya merupakan hoaks dan fitnah. Ia berharap akun yang menyebarkan berita fitnah tersebut segera sadar. Semoga yang sedang berusaha menjatuhkan saya dan istri saya diberikan kesadaran. Tulis Rizky Febian dikutip dari Instagram story akun @rizkyfebian Jumat 20 September 2024 kemarin. Pelantun tembang Kesempurnaan Cinta itu semakin dibuat geram lantaran tudingan tersebut tidak berdasar. Padahal rumah tangganya sedang baik-baik saja. Ia pun menuding bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menjatuhkan keduanya. Jelas-jelas kita sedang bahagia-bahagianya. Sambung tulisan Rizky Febian. Kita kesampingkan orang yang iri, kita doakan mereka yang iri sama kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak hanya itu, dalam postingan tersebut Rizky Febian mengingatkan tentang kejamnya fitnah. Ingat, fitnah lebih kejam dari, tulisnya. Tapi sayang, saat tim Gospel meminta konfirmasi Iki di sela mengisi acara musik kemarin, putra sulung komedian Sule ini ogah berkomentar banyak. Ia buru-buru membelah kerumunan juru warta. Oh, tuh jatuh. Berita hoaxnya gimana Ki? Benar apa enggak? Awas pagar. Awas. Buka. Diam. Namun diam-diam Rizky Febian dan Mahalini ternyata sudah melaporkan akun tersebut ke polisi. Laporan tersebut diketahui sudah dibuat sejak 31 Januari 2024 di Polda. Gak dibalas juga sampai detik ini ya. Tulis Mahalini dalam unggahan Instagram story-nya dilihat pada hari Minggu 22 September 2024 kemarin. Tak hanya itu, Mahalini juga sudah mengirimkan pesan langsung ke akun penyebar hoaks dan fitnah tersebut. Ia juga menantang akun tersebut untuk mempublikasikan bukti dari tuduhannya. DM ini sudah dari kemarin dan tidak ada balasan. Tapi dia malah tutup komentar. Kalaupun dia bersedia memberikan bukti, saya juga bersedia melihat bukti yang dia maksud. Bersedia banget. Kalau bisa, hayu bikin kontennya beserta bukti yang jelas banget. Tulis Mahalini di Instagram story-nya. Tunjukkan pada dunia, arungi waktu dengan satu tujuan. Walau amin kita tak sama, kan ku tunjukkan semua. Satukan cinta kita. Kita bersama, Tuhan tolonglah, takdirkan kita tetap berdua. Satukan kita berdua. Sementara itu, sopir mendiang Vanessa Angel yakni Tubagus Muhammad Jody Pramasetya bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur. Jody merupakan kasus kecelakaan tunggal di jalan tol yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Andriansyah, di tol Jombang Mojokerto 4 November 2021 lalu.
Ya, Jody mendapatkan hak pembebasan bersyarat setelah yang bersangkutan telah menjalani hukuman 2,5 tahun dari 5 tahun vonis hakim. Jody dianggap memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pembebasan Jody tersebut sontak mengundang sindiran dari Fuji, adik ipar dari Vanessa Angel yang juga adik kandung dari Bibi Andriansyah. Enak ya, cuman 2,5 tahun, tapi Gala kehilangan orang tuanya seumur hidup. Sindir Fuji di akun Instagramnya. Netizen langsung bereaksi pro dan kontra pernyataan Fuji. Ya, banyak orang-orang yang merasa kehilangan karena itu sangat pasti karena mungkin orang-orang yang merasa kehilangan ya mereka berdua sosok orang yang bisa dibilang orang yang baik gitu loh. Nah, contohnya banyak orang-orang yang merasa kehilangan, terus juga banyak juga yang mengantar beliau ke peristirahatan terakhir dan itu suatu pertanda. Maksudnya suatu contoh di mana mereka pasti orang-orang baik gitu loh. Ya, pokoknya doainlah yang terbaik lah buat mereka. Seperti diketahui, Tubagus Jody dibawa ke Pengadilan Negeri Jombang setelah mobil yang dikemudikannya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto KM 672.400 pada 4 November 2021. Insiden itu menewaskan Vanessa dan suaminya. Majelis Hakim PN Jombang pada 11 April 2022 menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar 2 bulan kurungan kepada Tubagus Jody karena melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Awal kejadian 3 kali saya kontak dia. Saya beranggapan positif aja. Tapi setelah saya dapat fotonya, setelah dapat foto-foto kejadiannya, videonya, saya pelajari ini ada suatu kelalaian yang terjadi di dalam mengemudikan mobil. Itu menurut saya. Pemirsa, terlepas dari pro kontra lama tidaknya hukuman yang diterima oleh Jody, ini mantan supir dari almarhum Bibi dan juga Vanessa ya, tanpa mengurangi rasa duka yang kita rasakan pastinya, tapi yang jelas akibat kelalaiannya Jody sudah dihukum. Dan yang terpenting sekarang kita doakan sama-sama ya supaya Bibi dan Vanessa bisa tenang di sana dan untuk anak semata wayangnya juga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Alright pemirsa, hari ini bersama dengan saya Evelyn Nathan akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Selanjutnya ada Tisa Biani nih, calon mantu Bunda Maya yang lagi hobi-hobinya untuk panahan dan juga berkuda nih ya. Sementara Cynthia Mariska yang katanya lagi deket sama Umi Pipik sekarang, rupanya juga lagi menunjukkan ketomboyannya loh untuk bisa touring naik skuter matic. Simak berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Gaspot. Pemirsa, kabar bahagia datang dari salah satu personil RAN, Anindyo Baskoro alias Nino. Ia baru saja mempersunting kekasih hatinya, Dabita Nisa Auni atau Ica, pada hari Jumat lalu. Sejumlah sahabat yang hadir mengaku ikut berbahagia berbalut busana adat Jawa. Nino mengucapkan ijab kabul dengan penuh semangat dalam satu tarikan nafas. Suasana terasa khusyuk ketika suara Nino mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan saksi, salah satunya Arman Maulana. Dan rasa lega dirasakan oleh Nino dan Ica usai melakukan prosesi ijab kabul. Di hadapan kerabat dan para sahabat, Nino pun memamerkan cincin serta buku nikah. Iya, Nino minta berapa bulan yang lalu ya, minta saya jadi saksi nikahnya dia. Soalnya kan almarhum bapaknya waktu dulu terakhir sebelum meninggal tuh kan sempat makan ulang tahun Nino berapa bulan dari situlah meninggal gitu bapaknya tuh. Itu tuh terakhir waktu makan ulang tahun tuh ya bapaknya tuh nitipin gitu, Man nitip ya Nino ya gitu. Nah, makanya Nino waktu berapa bulan yang lalu tuh nelfon saya kan
Kang boleh ya jadi saksi nikah saya, soalnya kan terakhir bapak meninggal, sebelum meninggal kan bapak ngomong nitipin ke Kang Arman katanya. Ya udah, akhirnya jadi alhamdulillah tadi saya bisa jadi saksi nikahnya Nino gitu, lancar. Sejumlah selebriti papan atas hadir di acara pernikahan Nino dan Icha. Beberapa di antaranya hadir dengan pasangan masing-masing. Salah satu di antaranya Bunga Citra Lestari yang datang bersama Tiko Wardana. Bahkan Raffi Ahmad juga menyempatkan hadir di sesi pernikahan hampir usai, walau tak terlihat ditemani Nagita Slavina. Walhasil Raffi Ahmad menjadi sorotan. Sorry banget, gue terlambat datangnya. Kalian nikah aja berdua. Jadi gini, Raffi terlambat datang sampai bini gue udah ganti baju lagi. Iya, sorry banget bro. Thank you, udah datang. Aduh, di tengah kesibukan. Bahagia selalu ya. Thank you, Vi. Bahagia selalu, salam deh Gigi. Siap, thank you. Foto berdua deh. Ayo. Perjalanan cinta Ninoran memang berliku. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikahi Icha, sejumlah wanita sempat hadir dalam hidupnya. Nino bahkan mengaku siap menikah sejak usia masih kepala 2. Hanya saja hubungan asmaranya tak bertahan lama. Kini di usia 36 tahun, Nino menemukan jodohnya hingga memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Dan benar saja, keputusan menikah mendapat dukungan dari keluarga dan para sahabatnya. Cuman 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulanan Nino tuh langsung ngelamar Icha gitu. Ibunya juga kaget, tadi ibunya juga kaget. Ibunya dia bilang, hah ngelamar kamu No? Iya, terus gimana kalau ya nggak apa-apa mah katanya, kalau misalnya memang bapaknya misalnya ya nanti dulu lah gitu, maksudnya menahan dulu gitu bapaknya Icha. Ya udah nggak apa-apa, aku tahan dulu, tapi ya nanti minta waktu lagi untuk ngelamar lagi. Ternyata pas Nino datang katanya ke rumahnya, bapaknya malah sama gitu. Ya udah No, nggak apa-apa kalau memang itu, langsung menerima lamaran itu. Makanya ibunya nggak kaget, mah diterima gitu. Hah diterima? Jadi emang ya yang namanya jodoh kali ya. Yang namanya jodoh mau bisa 1 hari 2 hari, atau ada yang udah lama sekian tahun nggak jadi gitu kan. Ya Nino mungkin jodohnya sama Icha emang 3 bulan, tadi kata ibunya mah 3-4 bulanan lah. Kenalnya bukan baru, Nino tuh udah kenal sama Icha. Kalau nggak salah Icha tuh teman adiknya gitu, teman adiknya Nino gitulah. Dan dulu katanya sih sempet di inilah di apa, kayak bukan dijodoh-jodohin lah, sempet mau dikenalin gitulah gitu, kayak gitu katanya gitu. Dulu Nino tuh cerita gitu, tapi memang waktu itu Nino mungkin juga lagi ada pasangan, Icha juga lagi ada pasangan gitu. Jadi ya ternyata memang jodohnya ya baru sekarang gitu. Pokoknya saya sih mendoakan Nino sama Icha jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena ya memang kata klise ya, sakinah mawaddah warahmah itu selalu menjadikan kata-kata yang klise kalau pada saat pernikahan, tapi justru itu yang penuh pengorbanan. Kata-kata itu tuh gampang diucapkan, tapi sebetulnya dijalankannya tuh kita benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi saya doakan Nino sakinah mawaddah warahmah sama Icha, dan langgeng lah sampai kakek nenek. Alur kisah cinta Yasmin terasa semakin seru, termasuk jalinan asmara antara Yasmin dan Dr. Romeo. Bagaimana tidak, walau keduanya merasa saling suka satu dengan lainnya, namun keduanya belum mengungkapkannya secara tegas. Itu sebabnya Rangga merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati Yasmin. Itu sebabnya ia bahkan terlihat memanfaatkan Kayla agar bisa semakin dekat dengan Yasmin. Beneran ya Tante? Beneran, kalau bohong kan dosa. Ya sedih deh, Tante Perinya pulang. Kayla jadi nggak bisa main lagi dong sama Tante Peri. Jadi kan? Nih, duluan Pak. Dadah Kayla. Bye-bye. Bye-bye. Ya, masa main sama Tante Pri cuma sebentar sih? Nggak seru. Sabar sayang, Tante Peri kan lagi ada urusan. Sementara itu, Romeo dan Yasmin juga terlihat dekat. Aksi keduanya janjian olahraga bareng membuat penggemar cinta Yasmin baper. Bagaimana tidak, Yasmin yang sempat ngambek lantaran Romeo terlambat datang akhirnya merasa lega. Hanya saja ia sengaja membuat Romeo salah tingkah.
Yasmin sama Rangga kelihatan bahagia banget sama Kaira. Aku rasa emang sebenarnya kan dari awal emang cinta segitiga ya ceritanya ya. Ya aku rasa sih wajar-wajar aja, masing-masing punya porsi masing-masing. Ya memang penulis lagi mengarahkan ke situ ya kita sebagai pemain ikutin aja. Yasmin, kok kamu main pergi gitu aja? Ya terus aku harus ngapain? Aku harus nunggu di sana. Kan nggak jadi latihan juga. Diminum dulu biar kamu agak tenang. Aku nggak haus, Dok. Seteguk aja. Enggak, aku nggak mau. Udah. Yasmin, Aku nggak mau. Masa kamu nolak? Ya Yasmin, jadi basah semua. Niat baik Romeo memberi air mineral pada Yasmin ditolak hingga terjadi aksi saling dorong berujung air tumpah ke baju keduanya. Panik, Romeo berlari mendekati penjual baju dan langsung membelinya. Basah ini gimana? Aduh. Ya udah daripada kita masuk angin, mendingan kita beli baju aja ya. Ya beli di mana? Tuh, ada penjual baju di situ. Udah, nggak usah deh, udah. Dok. Mas. Jangan tutup dulu, Mas. Ini udah waktu saya tutup, udah sore, Mas. Jangan bentar aja. Saya cuma butuh 2 kaos. Oh, kalau 2 ada, Mas. Tapi udah all S, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ambil aja. Dicek dulu, Mas. Udah, nggak usah deh, bungkus aja. Baik. Berapa? Jadi 100 itu. Serunya, kepanikan Romeo yang melihat Yasmin bajunya basah membuatnya membeli baju tanpa memeriksa. Hasilnya Yasmin kembali marah. Hanya saja kali ini rona wajah Yasmin terlihat berbeda. Yasmin? Dokter. Yasmin, aku nggak bermaksud. Yasmin, aku nggak tahu kalau ini ternyata baju couple. Kamu nggak ngecek dulu apa gimana sih? Ya soalnya penjualnya bilang cuma tinggal 2 kaos. Ya udah aku tinggal ambil. Ya tapi masa? Ya emang aku suruh periksa dulu sih. Cuman kan aku pikir daripada pakai kaos basah mending aku beli kan. Ya masalah bajunya ini tuh. Tuh, tulisannya nih. Tuh. Hubungan Yasmin dan Romeo juga terlihat di dalam pekerjaan. Keduanya bahkan terasa akrab. Lantas bagaimana keduanya menyiasati pertemuan ketika saling merasa rindu? Lalu mengapa Rangga yang sedang berusaha mendekati Yasmin merasa terganggu atas kemunculan Nina? Aku ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu. Dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita tidak di approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi. Cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix. Katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Terus katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu. Jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya? Maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan. Jadi ya udahlah cobain aja. Screen test waktu itu juga sebenarnya perannya bukan Romeo waktu itu. Sebenarnya perannya Rangga. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih, karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya cara, punya karakter yang berbeda gitu.
Pemirsa, setelah 3 bulan, Denny Cagur dan Santi menahan rindu tak bisa bertemu dengan Fabian Muhammad Yahya putranya yang tengah menjalani program pendidikan karakter dan disiplin di sekolahnya. Beberapa waktu lalu, Denny dan Santi akhirnya bisa melepas rindu dengan Fabian yang baru saja selesai menjalani pendidikan semi militer di Pandeglang, Banten. Meski wajah dan tubuh Fabian penuh lumpur, namun naluri Santi sebagai seorang ibu tak pernah salah dalam mengenali putranya. Dan seperti inilah potret haru momen pertemuan Santi dan Denny dengan Fabian. Terima kasih banyak. Makasih banyak, apa kabar? Sebagai ibu, Santi tak kuasa menahan tangis saat bertemu dengan Fabian, apalagi selama Fabian menjalani pendidikan, dirinya sama sekali tak bisa bertemu dan berkomunikasi. Namun kerinduan Santi dan Denny seolah terbayar saat melihat putranya sudah bisa menjadi anak yang mandiri dan kuat. Denny dan Santi pun tak kuasa menahan tangis saat membaca surat dari Fabian untuk dirinya. Surat belum boleh dibaca. Oh boleh. Kita buka suratnya. Pandeglang 0209/2004. Ungkapan hati Fabian Muhammad Yahya. Pertama, kakakmu berterima kasih kepada Allah karena sudah memberikan orang tua terbaik di seluruh alam semesta ini. The best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah, kakak susah banget buat nurut sama mami, papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6-an bisa bebas rutinitas di sini. Padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus nih. Kakak sekarang udah turun berat badan nih jadi 91. Kakak di sini push up mulu, lari, olahraga mulu deh. Terus di sini kakak makannya tuh sengaja dikit, jadi turun BB-nya. Kakak di sini rajin sholat, ngaji, nyuci baju, angkat galon, nyapu, ngepel, beresin kasur. Coba mami bayangin hal-hal kayak gitu nggak mungkin kakak lakuin dulu. Kalau kakak jujur dari awal sampai sekarang kakak masih nggak bisa nahan kangen. Kakak kangen banget sama mami papi. Kakak kangen dimarahin mami, olahraga bareng, boxing bareng mami, main go-kart sama papi, motoran sama papi, nonton bareng, cerita-cerita kalau kakak lagi kesel ngeledekin Arsa, main sama Opai, Oin, dan kawan-kawan. Kakak masih ingat hal-hal yang sering bikin mami papi kesel. Pergi ke Bandung mulu, keluar subuh-subuh, keluar mulu, jarang mandi, kabur ngaji, jarang sholat, males-malesan, baju kotor di lantai, tidur mulu. Kalau ditanya suka ngomong terserah, kalau diajak mami suka gak mau. Maaf ya Mi. Kakak nyesel dulu kayak gitu. Sekarang kakak ngerasain rasanya gimana. Mami papi gak usah khawatir, kakak di sini ngerasa nyaman kok. Kakak ngerasa kakak udah berubah jadi yang lebih baik. Kakak kangen banget sama semua ungkapan rasa sayang kakak ke orang tua. Gimana ya, kakak gak tahu. Kakak bingung, rasa sayang kakak ke mami papi gak bisa diungkapkan pakai kata-kata. Ya, Fabian putra pertama pasangan Denny dan Santi rupanya memang memilih jalur berbeda dengan kedua orang tuanya. Fabian rupanya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang tentara, sehingga memilih sekolah yang berbasis pendidikan semi militer demi bisa mewujudkan cita-citanya. Udah selesai PPKD, Mami pangling banget ketemu Abi. Masya Allah, Abi kurusan turun berapa kilo sayang?
9 kilo. Turun 9 kilo. Terus rasanya aduh luar biasa. Kakak, Mami kangen banget sama kakak. Setiap hari Mami doain kakak. Mami seneng banget. Hari ini tuh hari yang sangat Mami sama Papi tunggu-tunggu. Bisa ketemu kakak lagi. Kakak gimana selama menjalani PPKD ini? Wah ya gitu seru, kangen, banyak campur lah. Kakak kangen juga nggak sama papi Mami semua? Kangen lah, kangen banget. Kalau lagi kangen ngapain? Kalau lagi kangen ngapain? Ya kan waktu itu minta bikin surat ya? Iya. Kakak baca surat apa? Baca. Surat Mami baca? Baca semua, masih ada di kamar. Oh jadi kalau kangen kakak baca lagi suratnya? Sama lihat itu foto yang minta dikirimin. Oh lihat foto yang minta dikirimin. Momen haru juga dirasakan Prilly Latukonsina saat mencurahkan isi hatinya kepada kedua orang tuanya. Prilly yang dikenal sebagai artis wanita yang selalu terlihat ceria dan tegar, namun rupanya Prilly menyimpan sebuah beban di hatinya sebagai anak pertama. Ya, sebagai anak pertama, Prilly dituntut sebagai anak kuat dan tangguh yang harus selalu bisa diandalkan dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Air mata Prilly semakin tak terbendung saat mengungkapkan isi hatinya kepada Rizal Latukonsina. Sebagai anak pertama, Prilly merasa jika saat kecil dirinya merasa kurang mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, meski Prilly mencoba mengerti kondisi sang papa yang kala itu harus berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang mapan untuk keluarganya. Namun tetap saja, sebagai anak, apalagi kala itu dirinya masih anak-anak, menginginkan kehangatan dalam keluarga. Mama sama papa tuh sebenarnya sama aku. Kita bertiga adalah people pleaser. Atau orang yang lebih mentingin perasaan orang lain atau kebahagiaan orang lain daripada diri kita sendiri, betul? Jadi di saat aku jadi people pleaser dan diledekin sama teman-teman, aku tahu itu sebenarnya nurun dari papa sama mama. Karena papa sama mama selalu lebih mikirin orang lain gitu. Karena kita bertiga sama, kadang jadi rasanya tuh capek banget karena papa sama mama kadang lebih mikirin apa yang orang lain pikirin atau rasain daripada aku. Contohnya, ini sih sebenarnya udah lewat dan sebenarnya udah pernah aku ngomongin sih sama mama, tapi aku nggak tahu sama papa udah apa belum. Sebagai seorang anak, Prilly yang kini telah sukses dan mampu membanggakan kedua orang tuanya, rupanya memiliki ketakutan akan meninggal di usia muda. Prilly takut jika dirinya nanti pergi lebih dulu menghadap Sang Pencipta, lantaran ia takut tak ada lagi yang bisa menjaga kedua orang tuanya. Bersama dengan Prilly. Terima kasih karena Bapak udah percaya sama saya buat jagain kakak. Walaupun saya tahu saya pernah berbuat salah sama kakak dan Bapak sekeluarga, tapi Bapak tetap menerima saya, memaafkan saya, mempercayai saya untuk jagain kakak. Ya, selain itu, Prilly takut jika dirinya belum bisa memenuhi keinginan kedua orang tuanya, diantaranya agar dirinya segera menikah. Ya, Rizal dan Uli Julita memang ingin segera melihat Prilly menikah dan berkeluarga. Pokoknya terima kasih buat Bapak, Ibu, dan keluarga karena udah baik sama saya. Kak, maafin Mbak, kadang Mbak kerjanya nggak bener. Kadang Mbak suka sering buat salah sama kakak. Pokoknya terima kasih buat kakak karena udah menerima Mbak, memaafkan Mbak. Walaupun Mbak banyak salah, semoga kakak bahagia selalu. Tapi harapan Mbak pengen kerja sama kakak terus supaya Mbak bisa jagain kakak.
Karena dia itu kalau di apartemen nggak sekuat kayak di luar. Kalau keluar dari apartemen dia jadi perempuan yang kuat, di depan orang senyum-senyum. Makanya Mbak pengen ada terus buat kakak. Makanya Mbak selalu, ya Allah, sehatkan badan Mbak biar Mbak bisa jaga kakak terus. Memanah butuh ketajaman feeling, juga butuh latihan. Ya, inilah olahraga yang kembali ditekuni aktris Tissa Biani. Kekasih Abdul Qodir Jailani ini belum lama ini menunjukkan kegiatan olahraga panahan kepada tim Gospot. Lantas bagaimana kepiawaian calon menantu Maya Estianti ini saat latihan memanah? Halo pemirsa, hari ini aku mau acara panahan. Semoga lancar dan juga gak lupa karena terakhir main panahan tuh setahun yang lalu, pertengahan tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan masih ingat. Namanya archery panahannya. Ini aku baru megang ini lagi setelah sekian lama. Jadi doain aja ya lancar. Ini ada safety-nya, terus ini juga ada ini. Terus harusnya sih pakai baju panjang, cuman aku lupa bawa, tapi nggak apa-apa. Yang penting keseruannya aja sih. Busurnya ini lepas. Aku hari ini alhamdulillah setelah sekian lama, udah hampir setahun nggak olahraga, nggak melakukan hobiku, akhirnya terlaksana lagi lomba panahan. Udah lama sih, dari 2018 emang aku udah suka memanah. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin dapat kesempatan main film, ceritanya jadi pendekar yang memang bisa memanah. Jadi sekalian latihan tapi sambil ada cuannya juga. Tissa memang punya target menjadi atlet pemanah profesional. Hobi yang dulu pernah ditekuninya ini sebatas untuk melatih otot tangan dan mengisi waktu luang. Hobi yang menunjukkan sisi maskulin Tissa ini seolah melengkapi kepiawaiannya sebagai calon istri yang juga pandai memasak bagi calon suaminya. Kalau kemarin tuh aku masak tongkol suwir kemangi gitu. Cuman dia baru pertama gitu ya, jadi masih ada salah-salahnya gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya kemauan sih dan niat aja sih gitu. Kebetulan aku tuh dari dulu emang suka masak, terus manah, terus kalau acting kan emang udah menjadi pekerjaan aku gitu. Selain itu emang udah jadi kesukaan aku. Ya selama aku nyaman, selama aku suka, dan selama aku masih ngejalanin itu semua dengan enjoy, aku rasa akan aku lakuin gitu sampai kapanpun. Sih aku tuh emang buat olahraga aja, buat ngecilin lengan. Emang tujuannya itu doang sih, bukan buat gaya-gayaan, emang lebih ke olahraga aja gitu. Jadi kalau ada kegiatan apa gitu, kebetulan kemarin syuting juga berperan sebagai pemanah, jadi ya lumayan lah gitu sering latihan. Apa ya, dulu tuh awalnya memang karena aku pengen olahraga dan juga pengen ngurusin badan waktu itu. Tapi banyak pertanyaan lah gitu, apa olahraga yang memang keren tapi banyak manfaatnya gitu, khasiatnya. Apalagi aku nih lengannya memang genetiknya besar gitu, jadi banyak yang merekomen untuk olahraga panahan gitu. Apalagi juga itu dianjurkan dalam agamaku juga kan gitu, memanah, berkuda. Jadi apa salahnya, kenapa enggak kita lakuin aja gitu memanah. Daripada lari atau treadmill, menurut aku udah basicnya sih gitu.
Sebagai calon istri Dul dan mantu Maya Estianty, Tisa memang nyaris memenuhi semua kriteria yang diinginkan Dul. Bisa mendaki gunung, memasak, hingga panahan. Maka wajar jika Maya begitu kepincut dengan gadis kelahiran Depok, Jawa Barat berusia 22 tahun ini. Apalagi jika kelak akan menikah, Dul meminta syarat agar Tisa mau memprioritaskan menjaga anaknya ketimbang syuting, termasuk syarat lainnya yakni mengenakan hijab. Walhasil Tisa pun langsung setuju dengan permintaan calon suaminya. Boleh syuting nggak? Boleh, tapi kayak kalau anak lagi keras tuh ingat rasanya nggak enak banget, masih kecil ditinggal kerja terus. Tapi kalau ada beberapa usia tuh anak tuh harus didampingi sama ibunya. Sampai berapa tahun? Ntar aku tanya psikolog dulu ya. Umur berapa gitu. Oke. Terus harus apa gitu? Pakai jilbab? Harus pakai jilbab. Langsung guys! Iya benar, aku setuju sih, maksudnya selama itu positif. Gak ada yang berubah sih, maksudnya aku juga berharap Dul pribadinya tetap seperti ini, tetap membumi, walaupun mungkin kedepannya pasti ada aja rintangan, ada aja ujian, tapi semoga Dul bisa tetap berada di jalan Allah. Itu aja sih harapannya. Jika Tisa dan Dul sudah sama-sama membangun komitmen dan mendapat restu kedua orang tuanya, pesinetron Cynthia Mariska yang santer tengah dekat dengan calon mertuanya Umi Pipik Dian Irawati, ibunda dari Abizar Al-Ghifari, masih tampak santai menikmati waktunya bersama komunitas motor skuternya. Belum lama ini, di sela kesibukannya sebagai aktris, Cynthia menyempatkan diri untuk berkumpul bersama komunitas motornya untuk melakukan sesi riding dengan jarak ringan. Mengenakan kaos dan ditemani motor kesayangannya, Cynthia menunjukkan sisi maskulinnya sebagai gadis tomboy. Halo pemirsa Gospot, ikutin terus kegiatan hari ini dan terima kasih sudah ada di sini. Jumpa pagi. Cynthia memang sudah hobi motoran setelah remaja, hobinya ini makin menyala, tongkrongan motornya bahkan tak kalah dari penggemar skuter lainnya. Balik lagi ya karena aku emang sukanya Vespa. Alhamdulillah dapat pengalaman menariknya di Vespa. Aku tuh bisa kenal berbagai lapisan masyarakat lah, entah dari yang siapalah dia dan siapalah dia gitu. Jadi itu jadi salah satu pengalaman yang menurutku menarik dan aku ngerasanya sih ini emang privilege jadi anak Vespa gitu. Biasanya kan aku pakai CC kecil, jadi nggak terlalu yang harus pakai deker, tangan, kaki enggak sih. Tapi yang penting pakai jaket, celana panjang, helm, kacamata gitu. Penampilan tomboy saat motoran Cynthia jelas kontras dengan kondisi saat dirinya tengah berada di atas panggung lengkap mengenakan gaun muslimah. Apalagi di momen itu, ia tampak tak kuasa kala sang Arjuna, yakni Abizar menyanyikan bait lagu cinta. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Ya namanya juga orang tua ya, kita support terus lah apapun itu. Diminta nyanyi ya kita nyanyi. Gue pribadi sih gue nggak mikir kemana-mana ya. Emang karena ya udah ini teman aja, kita teman dekat, kita teman baik juga. Dan emang nggak pernah kepikiran buat sampai kemana juga gitu. Ya harus penuhi baik sih, maksudnya ya apa ya. Dengan Umi udah invite Cynthia buat jadi salah satu model runway juga, itu kan udah menunjukkan respon baik. Baik kok anaknya dia, gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia. Kita sempat sering nongkrong bareng juga, dan emang asik aja, anaknya baik. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan, jadi ya udahin aja.
Meski deras dukungan dari warganet agar gadis asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini untuk berpacaran dengan Abizar, namun ia tak mau kegeeran karena untuk saat ini ia hanya sebatas pengagum putra Umi Pipik ini. Lantas benarkah makin hari hubungannya dengan Umi sudah dekat? Adakah percakapan di antara mereka yang mengarah pada perjodohan? Hobi banget bercanda sama Umi, jadi emang sengaja aja buat ngecengin Umi gitu. Terakhirnya aku kasih kuda lumping, enggak aku belum ada hobi berkuda, tapi mungkin dalam jangka waktu dekatnya mungkin akan. Karena emang sebenarnya ada pikiran juga untuk itu, tapi ya nggak gimana-gimana sih, sebenarnya nggak ngelihat yang overreact juga, biasa aja. Karena emang mungkin karena kondisinya aja kali ya, karena lagi ramai juga di sosial media gitu kan, jadinya ya begitulah. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua, bisa bikin orang tua terhibur, itu juga sudah sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana gitu. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempat bilang gue nggak ada kriteria apa-apa gitu. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal, jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi kayak ya udah si Cynthia di hijaban juga ya udah alhamdulillah. Cuman ya kayak gitulah, nggak ada gimana-gimana. ngalir aja Mbak, udah umur segini masih aja will you be mine. Nah kan, dua wanita idaman mertua ini selain bisa masak, rupanya jago juga loh untuk olahraga dan hobi yang biasanya mungkin lebih umum dilakukan oleh kaum Adam nih pemirsa. Pastinya nih ya, bikin Dul makin cinta dong sama Tisa. Dan Abizar juga makin jatuh hati nih sama Cynthia. Ya kita doakan ya, semoga memang benar-benar jodohnya. Amin. Next, ada Denny Cagur dan juga Santi yang memang menangis haru ya saat bertemu dengan Fabian putranya yang baru saja menyelesaikan pendidikannya semi militer. Ada seperti apa nih ya pelukan rindu dari Denny dan Santi untuk anaknya. Sementara Prilly Latukonsina kalau kita lihat ini menangis di hadapan sang ayah. Wow, ada apa ini ya yang membuat Prilly sampai menangis sebegitunya? Penasaran kan pemirsa? Jangan kemana-mana, saksikan terus hanya di Gaspot. Sementara itu, Anovial Asmit Halilintar dan Lenggo Geni Faruk rupanya punya cara sendiri untuk mengenalkan silsilah atau generasi keluarga kepada Amina cucunya. Dalam akun Instagramnya, Lenggo Geni Faruk memposting sebuah video di mana Amina memanggil Papa dan Atta datang memenuhi panggilan Amina. Setelah itu, Atta memanggil Papa kepada Anovial Asmit. Selanjutnya, Anovial Asmit memanggil Papa yang tak lain kakeknya Atta dan buyutnya Amina. Papa. Papa. Ya, dalam urutan generasi di keluarga Halilintar, Amina dan Azura adalah menjadi generasi terakhir dalam keluarga Halilintar. Di sisi lain, di tengah kasus laporannya terkait berita hoax pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said, rupanya tengah sejenak melupakan kasusnya dan lebih fokus untuk membangun rumah tangganya agar bisa menjadi keluarga bahagia. Apalagi Alia juga baru pindah ke rumah baru yang memang sudah disiapkan Thorik untuk dirinya. Dan Kamis lalu, keduanya memilih menggelar acara tasyakuran rumah barunya. Pengajian. Kita mau ada pengajian di rumah karena dari Aal pindah ke sini dan sejak terbangunnya rumah tangga baru ini belum ada pengajian yang mengundang orang kayak
santri-santri. Jadi hari ini mengundang santri sekalian khataman Quran kayak waktu itu di rumah aku biasanya. Jadi kan sekarang kita udah bersama ya, jadi kita melakukan itu dan udah mengundang keluarga-keluarga aja sih. Iya, kita keluarga yang bisa datang aja hari ini. Pasti juga ada yang berhalangan kan, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Terus tadi kebetulan adik saya dan mami saya lagi ke Jepang, jadi katanya nggak bisa datang, minta maaf. Dan Zawa di New York dan udah adik-adik juga beberapa lagi ada yang keluar negeri ya, San ya? Iya, karena Sai lagi turnamen gitu, ada beberapa adik-adikku yang mau turnamen di luar negeri. Dalam acara pengajian rumah baru sekaligus perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Thorik dan Alia mengundang Aurel, kerabat dan sahabat serta sejumlah santri. Pasangan pengantin baru ini mengaku rutin menggelar acara khataman Quran namun jarang dilakukan di rumah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala'al badru alaina. Juga tadi udah ngaji bareng di sini. Pengajian ini aja, Al kan baru masuk ke rumah ini belum lama, jadi kayak sekalian juga baru maulid kan, jadi sekalian aja sih. Ini tadi khataman Quran dari jam 4 sore ya sampai habis maghrib. Iya dong, harusnya bukan sekedar pas pindah rumah aja, tapi lebih sering lagi kalau bisa ada mingguan gitu sih. Ya, di sisi lain, Thorik pun menanggapi tudingan netizen yang menuding Thorik dan Aliyah pelit. Tudingan tersebut berawal saat dalam sebuah momen kumpul di mana Atta dan Aurel, serta Amina dan juga ibu dan adiknya datang ke rumah Thorik. Namun sayangnya di meja Thorik tak terhidang makanan berbeda dengan rumah Atta Aurel yang selalu penuh dengan makanan. Apalagi kala itu Atta yang kelaparan meminta untuk dibuatkan mie instan. Lantas apa tanggapan Thorik terkait tudingan pelit yang dialamatkan kepadanya dan juga Aliyah? Biarin aja nggak apa-apa. Ngawur. Netizen yang bilang ngawur. Makasih ya. Happy terus ya buat Thorik Halilintar dan juga Alia Mazaid. Apalagi nih baru menempati rumah yang baru. Semoga di rumah yang baru ini Thorik dan Alia segera diberikan momongan ya. Amin. Halo pemirsa, belum lama ini publik dihebohkan nih dengan thread yang sempat viral di X dan berjudul Teror Jin Poligigi dari akun Saturn Rush X, yang mana cerita ini diangkat dari cerita nyata yang mengisahkan tentang dua mahasiswi yang mengalami hal menyeramkan di Poligigi. Saking traumanya ini ya dan saking menyeramkannya, Pika yang menulis di thread ini sampai katanya tidak mau menulis dan tidak mau melanjutkannya lagi. Kisah nyata ini akhirnya diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Lembayung yang disutradarai oleh Baim Wong dan juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama pastinya ya pemirsa. Sebut saja diantaranya ada Arya Saloka, Taskia Namya, kemudian ada juga Yasamin Jasem, Oka Antara, Ana Joblin, dan aktor-aktor terkenal lainnya. Untuk Anda yang suka dengan film horor, jangan sampai kelewatan ya. Film Lembayung ini wajib untuk Anda tonton, terutama juga bersama dengan keluarga. Saksikan film Lembayung yang sudah dan sedang tayang saat ini di bioskop mulai dari 19 September 2024. Jangan sampai ketinggalan. Oke, dan setelah ini nih pemirsa, ada juga kemeriahan resepsi pernikahan di Noran yang dihadiri sederet selebriti ternama ya. Simak sesaat lagi dan jangan lupa saksikan Ghost setiap Senin sampai Jumat 8.30 waktu Indonesia Barat dan spesial weekend di 9.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.